Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat beribadah kepadanya. Semoga ibadah sholat maghrib kita, sholat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, itu yang kemarin yang saya janjikan pekan yang lalu, yang kita bahas gangguan penyakit ain. Ya, jadi sudah kita kaji, tinggal kita hafalkan aja yang ada ini ya. Mudah-mudahan seminggu hafal, jadi pekan depan ketika ada ujian semester kawan-kawan bisa jawab ya. Kalau saya tanya bisa jawab. Jadi belajarnya ada hasilnya dan nanti dipraktekkan ya. Melihat anak kita, cucu kita, pegang palanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammatin min kulli syaitan wa hamatin wa min ainin lama. Itu kalau satu orang, kalau dua orang ya. Melihat istri kita, masya Allah, la quwata illa billah. Nanti kaget dia. Apa maksud kamu ya? Ya, tidaklah terwujud kecantikanmu ini kecuali karena pertolongan Allah. Wah, bininya makin grogi ya. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan mengkaji salah satu perintah Allah yang di akhir zaman ini sulit kita lakukan, tapi kita harus melakukannya. Karena kalau kita bicara perintah Allah, itu merupakan satu poin dari 2 poin tentang makna takwa. Dikatakan bertakwa kalau 2 unsur terpenuhi: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kopi mas, saya kira kopi tadi. Kental ya mas, dingin cuacanya mas. Nah, jadi kalau kita bicara takwa, apa yang Allah perintahkan kita laksanakan, yang Allah larang kita tinggalkan. Nah, pada poin perintah Allah, ada satu perintah Allah yang akhir zaman hidup di dunia modern ini berat kita laksanakan. Sulit kita melaksanakannya, tapi tetap harus kita laksanakan. Dan insya Allah bisa kita laksanakan dengan dasar, kalau kata orang Arab, pepatah Arab itu, manjadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkannya, dia akan bisa melakukannya. Kalau Qur'annya itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk menempuh jalan Allah. Perintah Allah ini jalan Allah, maka Allah yang akan membukakan, memberikan kemudahan untuk menempuh jalan Allah itu. Nah, jamaah rahimakumullah, perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang kita kaji malam ini adalah menjaga pandangan, ghadul basar. Temanya ghadul basar, menundukkan pandangan, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan agama. Nah, jamaah rahimakumullah, perintah ini berat. Kenapa? Karena setiap hari, jangankan keluar rumah, di dalam rumah saja kita sulit menjaga pandangan mata kita.
TV, laptop, komputer, handphone. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jangan dianggap perkara enteng ini. 24 jam tiap detik muncul gambar-gambar yang haram untuk kita pandang. Tapi dia memang nongol, mancing-mancing. Jadi kalau orang zaman dahulu belum ada TV, lebih mudah melaksanakan perintah ini, menjaga pandangan. Kenapa? Kalau mereka di rumah nggak ada yang dilihat, keluar paling tetangga sekitar. Dan itu pun walaupun mungkin nggak berjilbab, tapi pakaiannya sopan. Dulu kita nggak ketemu ibu-ibu pakai legging keluar rumah, nggak ada zaman dulu. Orang pakai rok panjang, pakai kain sarung. Hari ini legging yang harusnya dipakai di ruang tertutup untuk senam, semuanya perempuan, isinya dipakai ke pasar. Akhirnya salah potonglah tukang ayam itu, karena matanya nggak sanggup melihat sesuatu yang istimewa. Hari ini orang dengan beraninya, dulu kalau senam itu di tempat tertutup, laki-laki, perempuan-perempuan. Hari ini senam di pinggir jalan. Mulailah jalan dari Candi Mas sampai pasar, mungkin lebih dari 7 kelopak senam. Kok Ustaz tahu? Lewat pulang isi pengajian subuh. Nut pinggir jalan. Berat. Maka menjaga pandangan yang merupakan perintah Allah dalam Quran surat An-Nur 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, katakan kepada orang-orang yang beriman. Ini spesial, perintah ini mirip perintah puasa. Kita ini insya Allah ada imannya sekecil apapun. Maka kata Allah, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya dan menjaga, memelihara kemaluannya. Zalika askalahum innallaha wabir bima yasnaun. Yang seperti itu lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini perintah Allah. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Katakan, perintahkan kepada orang beriman, laki-laki nih, nanti yang 31 perempuan, untuk menundukkan pandangannya. Tafsirnya, untuk menjaga pandangannya dari sesuatu yang Allah haramkan. Nah, jamaah rahimakumullah, perintah ini kepada kita yang sekecil apapun ada imannya, di zaman modern berat. Ya, berat. Semuanya menampakkan sesuatu yang sulit kita hindari. Tadi saya katakan, jangankan keluar rumah, di dalam rumah pun, ketika kita nggak mampu menjaga pandangan mata kita, maka kita terus-menerus dalam kemaksiatan. Jangan dianggap ini adalah perkara kecil, jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena ada ancaman yang keras terhadap orang-orang yang beriman, tapi dia tidak mampu menahan pandangannya. Nah, jamaah rahimakumullah, zalika askalahum, yang demikian itu lebih mensucikan mereka. Artinya, kata ulama tafsir, kalau kita mampu menjaga pandangan mata kita, maka kita telah menutup salah satu corong yang mengisi hati kita. Hati kita itu, kalbu kita, diisi oleh 3 corong terus-menerus. Dia seperti bejana. Bejana punya keran 3, penampung. Ya, bak, kolam, penampung, kerannya 3 yang mengisinya. Jadi apa yang keluar dari keran itu, itulah isi bejana. Apa yang ada di isi bejana akan keluar dalam sikap, ucap, perilaku, dan tingkah kita. Dan bejana yang berisi, yang bersih, yang baik, maka hati itu menjadi tenang. Kalau corong pertama ini, pandangan mata dijaga, insya Allah nanti ibadahnya lebih khusyuk, lebih tenang.
Tapi kalau nggak dijaga, satu keran yang paling utama, kata sebagian ulama, keran utamanya laki-laki itu pandangan. Keran itu 3, pandangan, pendengaran, dan lisan. Ini 3 corong, 3 keran yang mengalirkan dalam tanda petik air ke dalam kolbu kita, ke dalam hati kita. Nah, kalau keran ini 3-nya baik isinya, nanti terpancarlah sikap, akhlak, ucap kita yang mulia. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat salah jasadu kulluh wa iza fasadat fasad jasadu kulluh ala wahyal qalb. Itu hadis yang pernah kita bahas. Ada segumpal daging di hati kita yang disebut dengan qalbu. Organnya, bendanya adalah jantung, tapi kita menyebutnya hati. Heart kata orang barat. Kata kita hati sanubari. Sanubari itu nama buah pohon pinus, buah pohon cemara. Kalau kita ambil buah pinus itu persis bentuk mini dari jantung manusia. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau satu keran ini sudah terjaga, keran kedua terjaga, ketiga terjaga, maka hati itu menjadi bersih dan suci. Nanti ibadahnya akan khusyuk. Mana mungkin kita bisa menjaga kehusuan ibadah kita ketika pandangan mata kita nggak terjaga. Kalau kita melihat sesuatu yang Allah haramkan tadi, pagi, siang, atau sore, pas kita mau sholat maghrib, Allah terbayang muncul dia, nah tadi lenggak-lenggok biduan di organ tunggal tadi, ya Allah. Ya, pada nonton saya lihat tadi ya. Kami nonton dikit-dikit Ustaz jadilah ngintip ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi menjaga pandangan, ghadul basar, merupakan perintah Allah kepada orang yang Allah tetapkan mereka ada iman di hatinya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian apa sih yang kita dapatkan ketika kita mampu menjaga pandangan mata kita dari sesuatu yang diharamkan walaupun berat? Kalau kata Rasulullah itu miriplah seperti riba. Riba itu tidak ada seorang pun dari umatku kecuali akan kena riba walaupun hanya debunya. Dia nggak riba langsung tapi debunya. Kata para ulama, apa sih contoh debu riba? Kita pakai ATM, kita beli kuota itu, pulsa itu, debu riba itu. Kalau habis waktunya, kembali nggak duit kita? Gus, masa Gus yang dagang kuota ya, Pak Ketua, kembali nggak? Nggak kembali, angus. Tapi apa boleh buat? Kita hidup di negara yang seperti ini. Kita beli itu, isi tol. Kalau nggak kita pakai, habis waktunya apa duitnya kembali? Enggak lah. Kita pakai ATM, pakai bank konvensional, jelas. Kita nggak mungkin lepas dari debu riba. Paling rendahnya debunya. Nah, dalam hal pandangan mata yang merupakan bagian dari zina mata, kita juga nggak mungkin lolos. Nabi yang telah sampaikan kepada kita, sekuat apapun usaha kita untuk menjaga pandangan mata kita, tetaplah kita akan kena. Tinggal nanti persentasenya, levelnya, ada yang sedikit sekali, kemana-mana pakai helm dia. Kalau pakai helm, ya, helmnya tembus pandang bahaya juga ya. Ada yang tinggi, ada yang parah. Alhamdulillah. Nah, makanya surga itu Allah siapkan bertingkat-tingkat, mi'atun darajah, 100 tingkatan. Belum kita bahas tentang surga ya, neraka sudah. Nanti kita bahas ya, supaya seimbang. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kata Rasulullah, kutiba ala ibni Adam nasibu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah tetapkan atas diri anak cucu Adam bagiannya dari zina. Kita akan berzina, mungkin nggak zina badan, mungkin nggak zina tangan, boleh jadi bukan zina hati. Tapi yang paling pertama Nabi sebutkan, fal'aina ni zina human nazar. Zina yang pertama zina pandangan mata.
mata itu berzinah dengan pandangannya terhadap sesuatu yang Allah haramkan. Tidak mungkin lolos kita. Alhamdulillahnya hafalan kita nggak banyak ya. Beda dengan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kalau dia melihat betis perempuan aja, ratusan hadis di kepalanya blank, hilang. Kalau kita nggak ada yang hilang, memang nggak ada isinya. Isinya cuma 3. Ini canda ya, jangan tersinggung ya. Kok saya biasa-biasa aja, Ustaz ngelihat yang montok-montok nggak ada perubahan, iyalah. Apa yang mau berubah dari antum ngapalnya ina atoinya, itu bercanda. Ajamah rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah, kutiba ala ibni Adam nasibuh minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi anak cucu Adam bagian dari zinahnya masing-masing. Mudrikun zalika la mahala. Dia tahu betul dan sulit untuk diingkari, sulit untuk dihindari. Sulit dia menghindarinya. Apa itu? Tadi fa'ainani zinahuma nazar. Zinah matanya dengan memandang yang Allah haramkan. Kemudian wal uzuna ni zinahumal istima'. Matanya berzinah. Mata berzinah dengan pandangan mata. Zinah kedua telinganya. Dengan mendengar sesuatu yang Allah haramkan. Ustaz, bisa nggak kita menghilangkan zinah pendengaran? Hampir sama dengan zinah mata, sulit kita hindari. Apa sih zinah telinga kita, pendengaran kita? Mendengarkan sesuatu, kata-kata, kalimat, musik, lagu, rayuan, puisi, pantun yang di dalamnya ada kata-kata yang tidak sesuai syariat. Cobalah kalau kita kondangan, biduannya nyanyi lagu lay 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 lay, panggil aku si Jablay. Ya, jadi ajakan untuk membelai lah ya, nauzubillah ya. Jadi dia minta dibelai kesepian. Banyak, apalagi yang jorok-jorok itu banyak sekali ya. Nah, itu sulit untuk dihindari. Kemudian walisanu zinahul kalam. Setelah mata, pendengaran atau telinga, lalu lisan. Apa sih zinah lisan? Zinah lisan itu mengucapkan kata-kata rayuan, kata-kata godaan, sindiran yang berbau porno. Lihat cewek cantik lewat, sweet sweet begitu. Nah, itu zinah lisan. Ya, zinah lisan. Termasuk ketika kita menyanyikan lagu-lagu yang berbau ajakan kepada hal yang mesum. Kan kuhapuskan bibirmu dengan bibirnya, kata lagu itu ya. Itu contohnya. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian wal yadu zinahal batsu. Apa itu? Bahwa tangan bisa berzinah dengan memegang sesuatu yang diharamkan. Noel, nyolek, nyubit yang bukan pasangan halal kita. Ya, ini kemungkinan kecil lah ya. Nggak tahu kalau zaman dulu kita masih muda ya. Kemudian warijalu zinahal huta. Apa itu? Melangkahkan kaki ke tempat yang di situ ada maksiatnya. Melangkahkan kaki ke situ yang di situ ada kemaksiatan. Sengaja kita datang nonton ke tempat, maaf, orang joget-joget, laki perempuan, kita menikmatinya. Kaki kita dikatakan berzinah karena melangkahkan ke tempat yang Allah haramkan. Kemudian puncaknya nanti, sebelum puncaknya ada zina apa? Zina hati. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Zina hati apa? Angan-angan, keinginan untuk bisa mewujudkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Jadi kalau dulu bahasa anak-anak muda zaman dulu, kalau dia nggak ketemu dia, hati terasa sesak, nggak bisa ngelihat wajahnya, ngelihat genteng rumahnya, jadilah katanya. Itu zaman dulu. Ketawa kaisannya itu hatinya itu. Jadi kalau nggak ketemu sehari, sesak napas, berangan-angan, merindukan apa yang dilihatnya tadi.
Pasti mantap betul kalau bisa jalan sama dia itu. Nah, puncaknya jamaah rahimakumullah, wa yusaddiqu zalikal farju wa yukazzibu. Maka kata Rasulullah, kemaluanlah yang akan membenarkan apakah itu akan terjadi zina hakiki, zina badan, atau dia mendustakannya nggak jadi. Tapi nanti kita lihat kekuatan pandangan mata itu ketika dibiarkan lepas bebas liar, dia mendatangkan suatu usaha yang maksimal untuk mewujudkan apa yang dilihatnya. Tapi sebelum ke situ, kita ingatkan bahwa kata Rasulullah, anak cucu Adam itu telah ditetapkan bagiannya dari zina, dari perbuatan zina. Mulai dari zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina hati, merindukannya. Nah, kemudian puncaknya menjadi zina hakiki, zina badan. Semuanya berawal dari pandangan. Orang tidak mungkin bisa melakukan hubungan badan di luar suami istri kecuali dengan secara umum memandangnya dulu. Dari pandangan dulu ya, jamaah rahimakumullah. Nah, jamaah rahimakumullah, kalau dia sudah kuat desakan itu, tekad sudah bulat, ini yang sangat mengerikan. Apapun rintangan yang ada akan dilawannya. Ya, persis seperti kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, gimana sih cara kerja pandangan mata itu sehingga membuat seseorang itu terjerumus dalam hal yang sangat buruk, perzinahan badan. Kata beliau, pandangan mata merupakan pangkal bencana yang menimpa manusia. Sesungguhnya pandangan akan melahirkan lintasan hati. Kalau kata pujangga dulu, dari mata turun ke hati. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar, abad ke-7. Pandangan mata itu adalah pangkal bencana segala yang menimpa manusia. Pandangan mata akan melahirkan lintasan hati. Lintasan hati akan melahirkan pikiran. Dari mata turun ke hati, naik ke otak. Dilihat, wih bagus ya. Dalam hati, anak mana itu? Di pikiran, berapa nomor WA-nya? Jamaah rahimakumullah. Pikiran akan melahirkan syahwat. Wih, kalau bisa makan bakso bareng dia itu mantap betul. Itu kalau dipegang, mulai ke pikiran. Mata turun ke hati, naik ke otak, mulai syahwat bermain. Kemudian kata beliau, syahwat membangkitkan keinginan untuk berjumpa, bertemu. Tanya di mana kerjanya, alamatnya di mana, nongkrongnya di mana, hobinya apa. Ketika keinginan menjadi kuat dan berubah menjadi tekad yang bulat, maka apa yang tadinya melintas dalam pikiran berusaha diwujudkan dengan maksimal, tidak peduli apapun yang menghalanginya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi pandangan mata tadi turun ke hati, naik ke otak, ke pikiran, kemudian dari pikiran muncul syahwat, syahwat muncul keinginan, keinginannya makin kuat, nanti apapun halangannya akan diterjang. Seorang anak nujah emaknya dengan gunting, bertubi-tubi karena emaknya ngelarang dia pacaran, ngelarang dia jumpa dengan pacarnya. Ya, udah menggebu-gebu. Jadi kalau sudah seperti itu, sulit untuk dihentikan. Maka pada kalimat ujung dari perkataan beliau, kesabaran dalam menundukkan pandangan jauh lebih ringan daripada kesabaran dalam menanggung beban sakit karena tidak mampu menjaga pandangan. Sabar untuk menundukkan pandangan itu lebih mudah dilakukan dibandingkan melepaskan pandangan yang dampaknya tadi
setelah dipandang turun ke hati, naik ke pikiran, bersahwat, bergejolak, punya keinginan, tekad kuat, akhirnya mati-matian ingin mewujudkannya. Tahan bolos, tahan bohong, tahan segala macam lah. Mau kemana Pak? Mau dinas luar Bu. Berapa? Seminggu. Nih yang dinas luar ya. Yang dinas luar ya macam-macam itu. Jamaah rahimakum. Maka betul kalimat ujung ini perlu kita cermati ya. Jadi sabar untuk tidak melihat sesuatu yang Allah haramkan. Jamaah rahimakumullah. Kalau semakin banyak yang kita lihat, semakin banyak yang kita dengar, maka pengaruh yang paling besar kepada hati dan jiwa kita, beban jiwa dan batin semakin berat. Kita lepaskan pandangan hari ini misalnya ke 5 perempuan yang berbeda, maka dia akan muncul terus menerus hari dalam bayangan kita. Kalau kita tahan tadi, kita sabar nggak melihat, insya Allah selamat hari itu. Nah, jadi jangan lepaskan, jangan liarkan pandangan ini. Kalau kita jalan, fokus aja, nggak usah tiap orang mau dilihat. Siapa itu? Siapa yang itu? Ya Allah, beban jiwa makin berat. Papasan motor mau dilihat, mak-mak nongkrong mau dilihat, bik-bik jual cimol mau dilihat. Waduh, cobalah, ya saya dan antum semua berusaha. Enggak lah, makin banyak yang kita lihat, beban jiwa semakin berat. Apalagi kalau yang dilihat itu sesuatu yang diharamkan. Yang saya katakan tadi sulit. Sulit banget lah. Ya. Itu ya. Lebih baik dibilang sombong daripada nanti punya nyampe rumah. Tadi kok mukanya sekarang kinclong ya. Dulu enggak kayaknya. Mulai. Enggak usah. Saya sarankan lebih baik standar aja. Beda kalau sesama jenis ya. Kadang kita itu punya hasrat, apapun yang kita temui pengen kita lihat. Yang lagi naik mobil, naik angkot, jalan, ngelirik, nggak usah, pelan-pelan nggak lagi. Kecuali dia negor, Pak, oh iya udah, sekilas. Karena pandangan pertama boleh. Tapi kalau dibiarkan, kita liarkan pandangan mata ini, maka nanti tadi prosesnya panjang, beban jiwanya berat, menghalangi atau ngobatinya itu jauh lebih berat daripada kita sabar untuk menundukkan pandangan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, pandangan mata ini kata Rasulullah adalah anak panah beracun yang dilepaskan iblis laknatullah. Ini luar biasa ini hadis jamaah rahimakumullah. Kata Rasulullah SAW, an-nazru sahmun min sihamin iblis laknatullah alaih. Pandangan mata terhadap yang diharamkan, spesialnya wanita. Kita pandang perempuan, itu adalah anak panah beracun yang dilepaskan oleh iblis. Laknatullah alaih. Faman tarakaha min khaufillah, barang siapa mengalihkan pandangannya min khaufillah, karena takut kepada Allah, bukan karena takut kepada bini, bukan nggak enak sama anak kita lagi nonton TV muncul iklan montok, ada anak pindahin, bukan, tapi khaufillah, takut kepada Allah. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan malaikat Malik itu memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah, malaikat tukang azab. Ketika seseorang melampiaskan pandangannya liar, nggak dikendalikan, menikmati gambar porno, film porno segala macam dinikmati, nggak sempat tobat kepada Allah, dia mati, maka ancamannya ya, kata Malik, ya Zabaniyah, tancapkan paku-paku di kedua bola mata manusia yang dulu melampiaskan lezatnya, nikmatnya, menikmati pandangan yang telah Allah haramkan. Kemudian kata Zabaniyah, siap Malik, penjaga neraka Malik. Zabaniyah itu malaikat tukang azab, Zabaniyah.
sebutannya ya. Ikat tangannya ke belakang pada tiang, kepalanya diikat, diletakkan tiang, kemudian malaikat Zabaniyah ambil paku panjang dan palu, lalu dipaku matanya kiri kanan tembus sampai belakang tengkoraknya. Dia menjerit, "Ya Zabaniyah, sakit ini Zabaniyah, cabutlah Zabaniyah, minta kepada Tuhan untuk dicabut ini Zabaniyah." Kata Zabaniyah, "Dulu kamu di dunia berlezat-lezatan dengan pandangan matamu ini yang itu diharamkan oleh Allah. Sekarang kamu nikmati aja dulu ini." Bayangkan jemaah, berat ancamannya. Maka setiap dosa yang ada ancaman masuk kategori akbarul kabair, kelompok dosa-dosa besar. Jangan dianggap enteng lihat TikTok goyang-goyang velocity. Ini kan parah betul hari ini dunia ini. Parah betul. Anak SD, SMP, SMA sama gurunya lagi, astagfirullahaladzim. Beban saya itu, tugas ini berat ya. Dimusuhi kalau kita tegur jelas. Dibenci di bidang soalim sosip. No problem, dakwah harus dilakukan. Tantangannya nyawa, taruhannya orang membenci kita. Karena dianggap biasa. Karena sudah merajalela. Nah kita yang punya medsos dan sebagainya mesti hati-hati betul. Karena itu termasuk kelompok dosa besar. Bukan dosa kecil. Setiap dosa yang ada ancaman hukumannya itu dikategorikan dosa besar. Jangan mengulur-ulur waktu. Dan ini jamaah rahimakumullah, kalau mampu kata Rasulullah, dia tundukkan pandangannya, faman tarakaha min khaufillah asabahu azza wajal imanan yajidu halawatu fil qalbi. Kalau dia mampu menundukkan pandangannya dari hal yang Allah haramkan, Allah ganti dia dengan kenikmatan lain. Ingat, maksiat ada nikmatnya, taat juga ada nikmatnya sama. Tapi kenikmatan dalam kemaksiatan berakhir dengan kesengsaraan. Kenikmatan dalam ketaatan berakhir dengan kebahagiaan. Itu kata-kata kunci juga itu. Dalam setiap maksiat itu ada nikmat. Nggak mungkin nggak ada nikmat. Melihat lawan jenis itu nikmat. Tapi kalau mengalihkannya, apakah hilang nikmatnya? Tidak. Allah ganti. Allah ganti. Asabahu azza wajal imana yajidu halawatu fi qalbi. Allah ganti dengan manisnya iman, lezatnya iman yang hanya mampu dia rasakan dalam hatinya. Cobalah teman-teman, coba teslah pada hadis ini. Betul nggak Allah ganti ketika mengalihkan pandangan dari sesuatu yang Allah haramkan, Allah ganti dengan kelezatan iman, sang nyaman, teduh, tentram, damai. Tapi ingat, mengalihkan pandangannya karena takut kepada Allah, bukan takut kepada istri. Kenapa? Karena ada mata-mata yang berkhianat. Nah ini perlu nih kita pikirkan. Apa sih Ustadz dalam Al-Quran dikatakan ada mata-mata yang khianat? Siapa mereka? Mana dalilnya? Kok ada mata yang khianat? Ada kata Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Mata yang khianat yang bagaimana? Mata yang secara sembunyi-sembunyi melihat sesuatu yang Allah haramkan. Kalau ada orang lain, Caca nggak lihat. Orang beralih dikit pandangan mulai set. Nah, ya, lagi sendiri nonton Agnes Mo, Kim Moncong artis Korea. Kawan lewat dikit klik, Ustadz A.A. Gim ceramah. Ini pandangan mata yang khianat. Ya, nonton TV film drama Korea, tiba-tiba anak datang, klik ganti ceramah Ustadz Abdul Somad. Nah ini mata-mata yang khianat kata Allah. Allah mengetahui. Ada yang sembunyi-sembunyi ngelirik, cecak enggak? Kenapa di sebelah ada kawannya? Nggak enak saya sama sebelah, tapi dilihat, lihat rugi lah, lihat. Ini mata yang khianat.
Ngeri jamaah rahimakumullah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat, dan Allah juga tahu apa yang tersembunyi di hatinya. Bahwa sesungguhnya hatinya berkobar-kobar pengen ngelihat, tapi kan di sebelahnya ada orang yang diseganinya nggak ngelihat, ya caca nggak lihat. Nah jamaah rahimakumullah, jadi nggak usah khawatir ketika kita mampu menundukkan pandangan mata kita, lezatnya hilang, tapi lezat dalam kemaksiatan. Allah ganti lezatnya itu dalam ketaatan berupa manisnya iman yang hanya mampu dia rasakan dalam hatinya. Cobalah praktekkan, insya Allah. Nggak lagi saya ngapain. Pasti janji Allah dan Rasulnya nggak mungkin salah. Nggak mungkin ingkari janjinya. Nah jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah berkeluarga, kata Rasulullah, sudah berkeluarga, lalu ketemu nggak sengaja, karena pandangan yang pertama tuh halal, boleh, tapi jangan pula dipertahankan. Ini masih pandangan pertama Ustaz, kan belum ngedip. Bukan, nggak sengaja, setampak langsung palingkan. Bukan tampak nantilah masih pandangan pertama ini belum melotot, ini bukan, langsung tundukkan atau palingkan. Nah kata Rasulullah, jika engkau melihat wanita yang mengagumkan dirimu, cantik, manis, seksi, maka segera datangi istrimu. Ini khusus yang sudah berkeluarga, jamaah rahimakumullah. Fa iza ra'a ahadukum imra'atan fa'jabathu falyati ahlahu fa innama mislal ladzi ma'aha. Jika salah seorang di antara kalian melihat wanita yang menggodanya, mengagumkannya. Kenapa sih Ustadz wanita itu walaupun jelek, kalau dilihat kok jadi cantik? Nah ini jamaah rahimakumullah. Kata Nabi, innal mar'ata tuqbilu fi suratis syaitan. Sesungguhnya wanita itu maju tampak dari depan dalam rupa setan. Ini bahasa kinayah. Dilihat dari depan menggiurkan. Kok bisa dia menggiurkan Ustadz? Karena iblis, setan menghiasi setiap wanita yang keluar rumahnya menjadi cantik kelihatannya. Dihiasi oleh setan. Luar biasa kerja rahimakumullah. Kenapa kadang-kadang kita lihat kok selingkuhannya jelek bener ya dibanding bininya? Kok bisa tertarik ya? Setan menghiasi. Datang dari depan, tampak dari depan berupa setan. Ini bahasa kinayah ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, tampak dari belakang juga seperti setan. Fa iza absara ahadukum imra'atan fa'yati ahlah. Kalau kamu sudah melihat seperti itu, cepat-cepat kamu mendatangi istrimu. Sesungguhnya apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istrimu. Paling beda tipis ya. Paling beda tipis. Yang dilihat tadi ukuran 36, di rumah 35 kan. Nggak ada yang aneh-aneh artinya jamaah rahimakumullah. Ini hadis Nabi. Jadi jangan, maka perempuan itu, istri itu tidak boleh menolak ajakan suaminya dalam keadaan bagaimanapun, kecuali dia lagi datang bulan atau sakit berat. Itu kalau kita bahas itu. Maka banyak para wanita itu, kenapa mereka itu menjadi penduduk surga yang neraka terbanyak? Karena yang paling utama itu ada yakfurnal asir wa yukwanal ihsan, suka ngebantah. Woi kamu nih saya lagi capek. Kamu nih nggak ada pikiran lain, itu aja. Loh kalau orang anak-anak muda ini beda dengan kita udah tua ini mas. Kayak anak-anak muda ini kan menyala-nyala, berkobar-kobar, dia nggak bisa ditahan. Apalagi kalau habis minum madu sama telur bebek ya, lebih menggelora dia. Nah jamaah rahimakumullah, kenapa dia cantik? Karena setan menghiasinya sehingga terlihat lebih cantik, lebih menggoda. Nah kalau ketemu seperti itu segera pulang, segera pulang, jangan tunggu lama-lama. Dan boleh Ustaz, dia lagi datang bulan Ustaz, boleh nggak kita
menggaulinya asal tidak pada tempatnya, menggauli secara yang lain boleh. Nabi menyampaikan dalam hadisnya, nggak bisa langsung karena lagi datang bulan, oke, yang lain bisa dinikmati sampai sang suami puas. Jamaah rahimakumullah, ini solusinya. Kenapa? Kalau dia dibiarkan nanti dia menjadi liar. Nah tadi kenapa seseorang itu tergoda dengan wanita di luar? Karena setiap wanita itu keluar rumah, maka setan mendatanginya, menghiasinya, mendampinginya. Sehingga dilihat dari depan menarik, dilihat dari belakang juga cantik. Maka terkadang udah papasan naik motor, udah lewat, masih ngeliat lewat spion. Nah, godaannya tadi loh. Masih ngeliat lewat spion, padahal ada bini dibonceng di belakang. Bini kan nggak tahu yang spionnya. Alhamdulillah. Nah, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ketika kita bicara gimana solusinya, yang kedua selalu ingat bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Jadi akidahnya dikuatkan. Sayangnya kita ngaji di mana-mana jarang bahas bab akidah tentang asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau keyakinan kita terhadap Allah sudah sangat kuat, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah tahu apa yang terbersit di hati kita, innallaha alimun bizati sudur, insya Allah terkendali kita, nggak perlu CCTV ya. Tapi hari ini karena jarang dibahas bab akidah, akhirnya seolah-olah Allah nggak melihatnya. Seolah-olah ketika di kamar sendiri buka HP, Allah nggak memandangnya. Padahal Allah mandang kelakuan kita. Nah, jamaah rahimakumullah, itu yang kedua. Kalau solusi, kalau udah berumah tangga, melihat sesuatu yang indah, segera datangi istri. Yang kedua, kuatkan akidahnya. Kalau belum menikah, masih bujang, maka menikahlah. Karena menikah itu kata Nabi lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian apa sih yang habis ya? Cepat sekali waktu berlalu ya. Masih banyak manfaat menjaga pandangan yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Raudhah At-Thalibin. Di antaranya menjaga pandangan itu akan mengasah ketajaman firasat. Kata Rasulullah, hati-hati dengan firasat orang beriman karena firasatnya itu datang dari bimbingan Allah. Jadi kalau pandangannya terjaga, jamaah rahimakumullah, manfaatnya banyak, firasatnya tajam. Ya, kayaknya nggak enak saya ini loh. Ngapa ya? Anaknya nelpon, ya saya sakit ya udah 2 hari. Iya loh, ayah nih rasanya nggak enak, firasatnya tajam. Kemudian apa lagi? Pandangan yang terjaga memperkuat hati untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita ini kadang nggak takut untuk mencegah orang dari kemungkaran, nggak berani ngajak orang kepada kebaikan. Kenapa? Lemah jiwa. Yang penting saya nggak seperti itu, terserah dia orang. Padahal kejahatan depan mata kita, maksiat depan mata kita, nggak sholat, berjudi, ngomong jorok, ibu-ibu ngerumpi, nggak banyak kita negornya. Kita cecak nggak denger aja. Padahal kita tahu. Lemah jiwa. Kenapa lemah jiwa? Pandangan nggak terjaga. Orang yang terjaga pandangan matanya, jiwanya kuat, sanggup berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ambil satu lagi jamaah, banyak ya. Kemudian menjaga pandangan mempertajam akal pikiran. Kenapa hari ini anak-anak sulit ngapal pelajaran? Karena yang dilihatnya ini blank dia. Dulu kita masih kecil, TV belum ada, ngapal itu gampang betul ya. 2-3 kali diajarkan langsung ngapal, pulang ke rumah sudah nyerocos kita. Hari ini setengah mati ngapal ya. Kenapa? Pandangan mata tadi yang membuat rusak hatinya, membuat lemah akal pikirannya dan seterusnya. Demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita Ghadul Basar
menjaga pandangan. Mari kita bertekad mulai hari ini dan sampai hari kematian, jangan lepaskan pandangan kita, jangan biarkan dia liar kepada sesuatu yang Allah haramkan. Jangan lagi naik motor semua kiri kanan dilihat, papasan dilihat, nggak usah, kecuali sejenis ya. Abaikan saja mantan yang lewat, Caca nggak lihat aja. Ya, demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.